kita memahami bahwa pengilhaman adalah gabungan dari dua unsur manusia dan unsur ilahi. Karena unsur manusia memungkinkan seseorang berbuat salah, yang berarti bisa terdapat kesalahan, bahkan para nabi zaman dahulu pun punya kesalahan yang disebutkan di dalam Alkitab. Pertanyaan saya adalah, apa hal yang menjamin bahwa tidak ada kesalahan yang tidak disengaja ketika penyalinan Alkitab? Karena Alkitab adalah gabungan dari unsur manusia dan ilahi, sementara manusia bisa saja melakukan kesalahan. Kaum liberal menyatakan kalau Alkitab bisa saja memiliki kesalahan, yaitu kesalahan dari unsur manusianya dan bukan kesalahan dari unsur ilahinya. Pertama, kita harus membedakan antara dua tulisan naskah asli yang menjadi sarana pengilhaman dengan salinannya. Terkait proses menyalin. Ya, proses menyalinnya. Membedakan antara menulis pada naskah aslinya dan menyalin tulisan asli itu. Saya akan menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan penulisan teks asli. Benar. Ya, orang-orang yang menerima pengilhaman tentu berbuat kesalahan karena mereka manusia, tapi mereka sempurna ketika menulis. Mereka memiliki kesalahan sendiri Dalam mereka sendiri. tidak pada tulisan mereka. Mereka tidak mungkin bisa salah dalam apa yang mereka tulis. Kita sudah menjelaskan tentang ini. Ketika kita membahas mengenai pengilhaman, Roh Kudus yang menuntun para rasul dan nabi, mereka menulis berdasarkan pengalaman, perasaan, bahasa, dan budaya mereka. Ini adalah unsur manusia tanpa sedikit pun memiliki rasio kesalahan. Karena jika ada salah, maka akan diperhitungkan oleh Allah. Seperti yang tertulis, tepatlah firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaran Nabi Yesaya. Jadi jika ada salah, maka Allah dianggap bersalah. Ini tak mungkin, Allah tak mungkin bersalah. Tuhan yang kendalikan, walau karakter mereka ada, tapi tanpa ada kesalahan pribadi. Beberapa orang menggambarkan seperti seorang musisi yang piawai memainkan berbagai alat musik. Karena kepiawaiannya, dia mengambil flute dan memainkan musik yang sempurna. Lalu dia mengambil akordeon dan memainkannya. Lalu dia memainkan gitar dengan sempurna sama seperti flute. Anda bisa bedakan suara berbagai alat musik itu. Tapi si musisi tidak akan membuat kesalahan karena kepiawaiannya dalam memainkan alat musik. Lebih-lebih Allah, ia tak mungkin berbuat salah. Karena para penulis itu manusia, mungkin buat mereka untuk berbuat kesalahan. Mungkin untuk salah. Benar Tapi sekali. apa yang mereka tulis tidak salah mungkin. sama sekali. Benar. Seperti Daud bisa berbuat salah karena dia berdosa. Ya. Tapi apa yang dia tulis tentang Kristus benar-benar Tepat tergenapi. sekali. Terutama Mazmur 22, mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu adalah nubuat tentang Kristus dan benar-benar digenapi. Karena Daud menulis tanpa mungkin berbuat Benar sekali. salah. Pada dirinya sendiri. Daud tidaklah sempurna. Tepat. Benar. Ini fakta yang sangat penting mengenai para penulis pengilhaman. Mari berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Berikan saya gambaran budaya dari para penulis, keragaman dan latar belakang mereka. Sangat beragam dan bervariasi. Misalnya salah satu dari mereka dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Siapakah dia? Musa. Ada penulis hanya seorang gembala domba dan petani pohon ara, yaitu Amos. Penulis lainnya adalah seorang filsuf terbijak dari segala zaman, yaitu Salomo. Tak ada orang yang seperti dia dalam budaya atau hikmat. Penulis lain seorang nelayan, atau pemungut pajak, atau tukang kayu. Para penulis berasal dari berbagai profesi. Ada yang filsuf, dan ada penyair seperti Daud. Ada juga bahasa kerajaan yang membedakan beberapa kitab, seperti misalnya Yesaya yang dibesarkan di dalam lingkungan istana. Sangat beragam, tapi saat membaca Alkitab, Anda tak dapat merasakan keragaman ini sama sekali. Ini salah satu aspek dari keagungan Alkitab. Anda hampir tak sadar kalau penulis kitab ini adalah seorang filsuf, sementara penulis lain adalah petani. Karena Roh Kudus yang mengendalikan, benar bahwa Anda dapat bedakan kosakata yang digunakan dan latar belakang budaya si penulis yang sederhana. Tapi apakah ada kesalahan dari apa yang ditulis? Tidak mungkin. Hal yang menakjubkan adalah adanya kesamaan tema dalam keseluruhan dari isi Alkitab. Ini karena orang-orang berbicara atas nama Allah dan mereka digerakkan oleh Roh Kudus.